tes 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 tes. Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Pagi, Pak. Oke. Tunggu dulu sekitar 5 menit lagi ya, supaya teman-teman yang ngumpul dulu. Oke, Pak.
Ya, saya lihat sudah 951 gitu ya. Sambil masih menunggu ini temennya kok masih sedikit juga ya. Sambil kalian yang belum absen ya di chatnya ya, seperti biasa. Lalu kemudian juga siap-siap setelah ini saya minta untuk on kameranya ya, untuk absen wajahnya. Saya tunggu sampai 955 deh. Ya, sudah 955. Saya kira akan sambil kita mulai untuk absen wajahnya dulu, silakan di-on-kan kameranya. Ya, silakan di-on-kan semua dulu kameranya. Ini orangnya cuma 36 ya. Padahal kelasnya totalnya harusnya 46. Banyak yang nggak hadir. Oke. Saya lihat dulu, ini sudah on semua. Ini siapa ya?
Putra ya Pak, 1604, 17, 13. Itu kok gambarnya cuma orange gitu aja. Kok itu berubah tapi nggak kelihatan orang. Terus apa ini? Anggara siapa ini? Yang inisialnya F ini. Juga nggak keluar. Terus Ataya. Siapa? Maur ada ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Siapa? Akira itu. Akira Putra Taya ya. Tiba-tiba. Oke ya udah. Oke. Bentar saya capture dulu sebagai bukti presensinya. Bentar. Ini ada 2 halaman soalnya. Oke. Terus start picture yang juga. Oke. Ya. Oke. Bisa dimatikan kameranya sekarang. Kita akan memulai kuliahnya hari ini. Ya. Jadi kuliah hari ini gitu ya, kita akan masih membahas soal data task and analysis gitu ya, yang materinya minggu lalu gitu ya. Cuman kan minggu lalu ada tugasnya gitu ya, ada tugasnya untuk perancangan BI gitu ya. Maka saya akan coba membahas tugasnya dulu karena khawatirnya masih banyak yang keliru gitu ya. Saya akan bahas satu persatu per kelompoknya. Ini ada banyak juga ya, ada berapa? 7 kelompok. Oke. Kelompok yang saya bahas, saya harap bisa ini ya, ikut aktif gitu ya. Saya share screen dulu dari kelompok yang pertama. Oke, sudah kelihatan layar saya? Sudah kelihatan. Oke, ya. Sebelum kita membahas, saya mau mengingatkan dulu soalnya. Soalnya. Nah ini ya, soalnya. Oh, sebentar, saya ini share ini aja ya. Share desktop aja ya. Oke. Ini ada waiting room lagi. Ya. Saya akan coba mengingatkan dulu di soalnya. Jadi soalnya itu tentang seseorang yang berbisnis masker olahraga di masa pandemi gitu ya, di mana dia kemudian memperoleh keuntungan di situ dibilang itu 1,5 bulan pertama omsetnya 10 juta gitu ya. Untuk ukuran bisnis baru gitu ya, itu sudah cukup besar gitu ya, bisnis masker lagi gitu ya. Tapi memang untuk kalau seterusnya segitu ya memang kurang gitu ya. Nah, di sini juga dibilang dia tidak punya cabang ya, cuma dia itu pemasarannya lewat sosial media gitu. Kalau nggak salah lewat Instagram ini ya, lewat Instagram, dan kemudian dia itu mengedukasi, intinya dia itu selalu bilang bahwa dia mengedukasi masyarakat gitu ya untuk mengetahui bahwa ini tuh masker untuk olahraga yang bisa aman untuk olahraga gitu ya. Harganya cukup mahal gitu ya, harganya kalau nggak salah 100 ribuan lebih ya, 125.000 kalau nggak salah. Mana ya harganya? Oh, 180.000 harganya gitu ya. Terus filternya 7.500. Dan ini kalau nggak salah bisa dipakai 69 jam, sekitar 60 jaman lah pokoknya. Jadi nggak dipakai terus juga gitu ya, pada akhirnya harus ganti gitu ya. Nah, di situ dibilang bahwa dalam 1 minggu itu bisa menjual 10 sampai 20 buah masker gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau dilihat sebenarnya dia ini bilang bahwa 10% dari penghasilannya dijadikan sumbangan untuk orang-orang terdampak COVID. Cuman kalau kita lihat dari sisi bisnis, sebenarnya ini juga termasuk dalam strategi bisnis, yaitu ingin membangun image brand-nya menjadi baik gitu ya. Jadi dengan dia itu punya program seperti itu kan, orang itu jadi merasa
beli di dia ini bukan perkara apa namanya beli di dia ini bukan perkara soal ini aja, bukan perkara soal untuk dirinya sendiri, tapi juga membantu orang lain gitu. Intinya kan seperti itu. Dan itu sebenarnya harus disadari bahwa itu bentuk dari apa namanya promosi juga sebenarnya, gitu, bentuk dari pemasaran juga. Gitu ya. Nah, soalnya itu adalah sederhana saja. Kalian diminta untuk membuat rancangan BI gitu ya. Rancangan BI itu kalau kalian lihat dari apa namanya video penjelasan yang saya beri, gitu ya. Sorry, video penjelasannya itu ada di sini kan mana ya. Nah, itu video penjelasan di topik 3 tapi sebenarnya itu untuk week 3 dan week 4 gitu ya. Nah, di situ video penjelasannya itu apa namanya menunjukkan bahwa ada kayak matriksnya gitu ya, ada matriksnya, ada tabel, bukan tabel lah, ada semacam formnya untuk kita membuat apa namanya rancangan BI gitu ya, dimulai dari business case sampai pada yang terakhir gitu ya. Nah, assessment of data yang terakhir kalau nggak salah gitu ya. Nah, kalian diminta untuk membuat seperti itu gitu ya. Kemarin ada contohnya juga. Nah, kalian diminta membuat seperti itu terhadap kasus ini gitu ya. Nah, kalian diminta membuat seperti itu terhadap kasus bisnis ini. Nah, saya akan bahas mulai dari yang kelompok pertama tadi gitu ya. Kelompoknya nah, kelihatan layar PDF-nya ini? Halo, masih bisa Kelihatan, dengar Pak. suara saya? Oke. Saya. Kalau suara saya putus-putus, tolong langsung dikasih tahu ya supaya tidak terlalu jauh gitu ya. Ini karena akan bahas satu-satu nih. Ini harusnya jawabannya juga nggak sama ya. Kalau sama itu pasti nyuntuh gitu ya. Yang pertama ini kelompoknya Akira, Anastasia, Calvin, Charles, Stefanus, Daniel gitu ya. Oke. Business case-nya kalian diminta untuk menganalisis sendiri gitu ya, masalah yang mungkin muncul. Business case-nya di sini kasus bisnis bertujuan untuk menganalisa penjualan produk-produk APD gitu ya. Seperti Corona Finger, oke dia bilang ya jual Corona Finger gitu, masker face shield. Khususnya masker olahraga oleh toko Sirosap Indonesia yang usahanya naik di masa pandemi tahun 2020 ini gitu ya. Penelitian dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Surabaya jurusan Teknik Informatika sebagai latihan perancangan kasus BI gitu ya. Oke, ini apa namanya benar gitu ya, bisnis case-nya benar. Ini cukup bagus juga ya. Karena biasanya kalau apa di semester-semester yang lalu ngerjakan latihan pertama gitu dari awal banyak yang salah gitu. Ini kelompok ini oke. Dari awal sudah benar gitu. Maksudnya bisnis case, cara ngisinya sudah benar. Kemudian goals-nya mempertahankan atau menaikkan omset sekarang menuju 150%. Oh, berarti maksudnya 150% dari yang sekarang ya, sehingga alokasi bantuan bagi orang terdampak COVID dan pengangguran dapat bertahan pada angka 10% atau dapat naik menjadi 15% dari hasil usaha. Oke, ini apa namanya BI yang bertujuan mulia juga gitu ya. Jadi apa namanya goals-nya nantinya ini, tapi goals-nya apa namanya usahanya ya harusnya ya. Tapi kan karena di situ tidak ada kan goals-nya, jadi kalian definisikan sendiri gitu ya. Nah, tapi ini mendefinisikannya mulia sekali gitu ya. Naik 150% supaya bisa membantu orang, bukan supaya tambah kaya ya ceritanya ya berarti. Data tasnya sumber data dari nah ini yang keliru. Oke, data tasnya ini keliru ya. Ini sambil nanti kelompoknya nyatet ya kesalahannya apa. Data tasnya keliru. Data tas itu kan saya jelaskan bahwa sumber-sumber data yang akan diolah di dalam BI kita. Untuk apa? Ya untuk nanti menampilkan informasi yang berguna untuk bisnis case yang dihadapi sekarang. Jadi harusnya data tas itu bukan itu. Kalau itu kan sumber data dari berita Detik Finance ini kan ininya apa namanya soalnya gitu ya, bukan. Jadi data tas itu misalkan nih bilang data apa namanya penjualan masker tiap bulan, data pelanggan, data apa namanya pengunjung Instagram, follower atau apa kayak gitu-gitu. Ya pokoknya data-data yang menurut kalian apa berguna untuk nanti kalian olah untuk bisa apa namanya berfungsi intinya gitu ya, untuk berfungsi apa namanya mengatasi masalah yang ada di dalam bisnis itu, masalah yang kalian definisikan gitu ya. Jadi data-data apa saja yang
dapat berguna untuk nanti diolah jadi informasi untuk memecahkan masalah itu. Gitu ya. Oh iya, terus ini mungkin perlu saya ini juga saya tadi lupa ya, nggak ngelihat yang ini. EBMC kuadrat itu bukan ini ya, bukan namanya bukan nama dari bagian matriksnya ya. EBMC kuadrat itu case-nya. Kalau kalian lihat EBMC kuadrat itu ada singkatannya di situ, di case-nya itu. Itu untuk case yang itu. Entah apa gitu singkatannya, saya lupa. Ada medical-medicalnya kalau nggak salah. Terus yang untuk kanker kulit itu jadi bukan ya. Jadi jangan EBMC kuadrat use case ya, langsung use case. Terus kemudian jangan EBMC kuadrat business and data understanding ya. Business and data understanding, EBMC kuadrat itu nama business case-nya yang dicontoh gitu ya. Kemudian application environment, saya data task tadi keliru ya. Application environment, ruang lingkup bisnis adalah masyarakat luas, di mana hampir semua mencari barang masker olahraga untuk perlindungan. Oke, terutama oleh sebelah masyarakat. Oke, ini benar ya lingkupnya. Sedangkan masker, oke. Skenario BI pada kasusnya dimanfaatkan sebagai alat bantu pembentukan strategi. Oh, ini BI as a strategi resource ya. Oke, benar ini application environment. Business perspektif. Bisnis proses owner, Sirusap Indonesia. Oke, dia sebagai proses owner. Nah, proses subjek masyarakat Indonesia. Oke, benar. Aktor, aktor, oke, bisa. Supplier, tapi juga aktornya itu termasuk di si owner dari Sirusap tadi gitu ya. Dia kan juga owner sekaligus aktor gitu ya, karena dia juga ingin menjual gitu ya. Jadi bisnis perspektifnya ini kurang ya, nanti ditambahkan. Lalu BI view. BI view, event view. Periode dimulai dari awal pelaksanaan. Oke, jadi jangan salah ya, event view ini memang harus dengan waktu kayak tanggal, tahun gitu ya, atau mungkin kalau sampai jam gitu juga boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak gini bulan dan tahun boleh deh. Nah, jadi event view itu nanti kalau kalian bilang bahwa periode dimulai dari itu, maka artinya kalian itu akan ngambil data itu per bulan, misalkan itu perlu disebutkan ya, pengambilan data per bulan mulai dari Maret 2020. Jadi kalian ngambil data penjualan, Instagram apa, misalkan ya, itu per bulan semua. Ya. Nah, state view, penjualan masker ini sebagai dampak dari masa pandemi yang menyebabkan penjualan meningkat pesat. Ini benar juga. Itu ya state view, benar. Jadi kita juga harus melihat ini adalah suatu kondisi di pandemi. Jadi maksudnya gini, saat pandeminya habis, apakah masker olahraga akan tetap berfungsi? Mungkin berfungsi, mungkin gitu ya. Mungkin juga ada yang beli, tapi pasti akan menurun drastis. Karena kalau sudah tidak masa pandemi kan tidak semua orang itu mau pakai masker, apalagi pas olahraga, gitu ya. Cuman bukan berarti tidak ada ya, karena kita lihat sendiri dulu waktu belum pandemi aja, kalau kuliah di kelas yang pakai masker ada banyak gitu ya. Entah karena jerawatan, entah apa gitu, selalu ada yang pakai gitu ya. Jadi bisnis masker ini belum tentu langsung mati gitu ya, belum tentu nol. Ya mungkin masih bisa, cuma ya akan sangat sepi, apalagi kalau dia tidak melakukan inovasi apapun. Gitu ya. Nah, terus kemudian analytical goals. Analytical goals itu adalah tujuan dari analisa yang dilakukan oleh BI-nya, gitu ya. Ini biasanya membandingkan antara goals-nya, gitu ya. Goals-nya apa, terus analisanya seperti apa. Ini misalkan nomor 1 apa ini? Kebutuhan, analisa jumlah barang yang laku terjual perharinya, pencatatan tingkat buyback pelanggan serta perhitungan pendapatan bersih. Pendataan lokasi di wilayah konsumen, pembeli mayoritas untuk kepentingan fokusan pasar. Oke, pendataan survei masyarakat mengenai kebutuhan yang tidak dibeli. Nah, gini. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3 di analytical goals itu sebenarnya masuk di dalam data task harusnya. Ya, itu kan data yang dibutuhkan. Ya, bukan tujuan analisa. Nah, kalau yang nomor 1 ya lumayan dia ke arah benar, cuma tapi mungkin perlu dikaitkan sama goals-nya. Misalkan melakukan analisa volume penjualan, apakah volume penjualan jika meningkat akan meningkatkan
apa namanya tadi, omset ya tadi ya. Nah, itu. Apakah akan meningkatkan omset atau kalau enggak, apakah jika jumlah follower Instagram meningkat gitu ya, akan meningkatkan omset gitu ya. Nah, jadi apa namanya analytical goals itu biasanya membandingkan dengan goals-nya. Nah, cuma misalkan kayak tadi yang saya bilang ya, apakah jika jumlah follower Instagram meningkat, maka akan meningkatkan penjualan. Kalau misalkan mau pakai itu analytical goals-nya, maka harus ada yang berubah, yaitu business case-nya. Business case-nya itu harus bilang soal menganalisa penjualan produk-produk APD yang pemasarannya dilakukan lewat Instagram. Nah, itu harus disebutkan business case-nya lebih spesifik kalau mau pakai yang contoh saya tadi. Jadi, apa namanya, kita mau melihat sih, jadi tujuan analisanya itu ibaratnya gini, kita mau melihat apakah benar pemasaran dengan Instagram, yaitu misalkan pada khususnya adalah jumlah follower yang banyak akan berarti meningkatkan penjualan. Nah, itu yang dianalisa gitu ya. Jadi analisa itu membandingkan seperti itu. Oke? Seperti itu. Mungkin ada yang bentar, kurang satu ya. Assessment of data. Tidak ada perubahan apapun pada data. Yo, ini keliru pasti ya. Ini harus pikirkan ulang saat datanya itu yang dari ini nomor 2 dan 3 sama mungkin data-data lain yang kalian anggap perlu. Ya, gitu ya. Jadi tadi kalau misalkan mau pakai yang soal kaitan sama Instagram, di atas business case-nya harus diupdate, data task-nya juga pasti akan berubah karena harus ada data-data yang terkait dengan Instagram. Assessment of data mungkin bisa berubah juga. Gitu ya. Lalu kemudian ada satu lagi. Ini suara saya masih kedengaran jelas? Halo? Masih barusan putus-putus Pak tadi. Oke, ya. Tadi putus-putus. Tadi soalnya ada peringatannya tadi connection unstable, makanya saya langsung tanya dulu. Ya. Kalau nggak salah ini kalian nanti cek lagi ya di di slide-nya. Kalau nggak salah di application environment ini juga masukkan yang itu loh, yang production perspektif, customer perspektif, organizational perspektif, itu coba kalian cek. Sepertinya masuk sini gitu ya. Kalau nggak masuk sini, masuk yang BI view gitu ya. Coba kalian cek kalau sudah, nanti itu masukkan juga gitu ya. Jadi ini untuk kelompoknya Akira, silakan direvisi gitu ya, direvisi kemudian nanti hasilnya di upload gitu. Saya akan menyediakan link uploadnya yang baru gitu ya. Oke, seperti itu. Ada yang mungkin mau ditanyakan dulu dari yang kelompoknya Akira? Cukup jelas? Permisi Pak, mau bertanya. Iya, silakan. Kalau yang untuk assessment of data itu apakah maksudnya harus menyebutkan teknik-teknik pembersihan datanya atau kayak gimana gitu atau cuma ya? Cuma menjelaskan bahwa ini perlu untuk ubah, ditransformasi datanya, perlu untuk ada pembersihan datanya, cuma gitu-gitu aja. Karena ini kan baru rencana, belum sampai teknisnya, gitu. Oh iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Saya buatkan ininya dulu, soalnya nanti saya khawatir lupa. Revisi tugas rancangan BI, saya bikin di week 5 ya. Untuk link uploadnya, di-uploadnya juga hari ini ya. Di-uploadnya juga hari ini. Saya pokoknya sampai nanti malam ya. Oke, ini saya close kalau gitu. Saya lanjut ke yang berikutnya. Kelompoknya Angelia Maestro. Bisa kelihatan layar saya? Kelompok Dimas Yuki, David Kurniawan, Rifki, Made Bayu, Angelia Maestro, Jeremy Yonatan. Kelihatan? Halo, mana kelompoknya? Kok tidak ada respon? Kelihatan. Oke. Ya, ada kelompoknya ya? Kelihatan Pak. Oh ya. Oke, kita lihat dulu bisnis case-nya. Pada awal penjualan barang yang dijual oleh Antonius, ini yang kelompok lain juga boleh ikut memperhatikan ya. Jadi misalkan belum saya bahas tapi sudah ngerti salahnya, bisa sambil merevisi ya, supaya nanti
tidak kelamaan gitu ya mengerjakannya. Pada awal penjualan, barang yang dijual oleh Antoni sebenarnya bukan ini. Seiring berjalan waktu, Antoni sama temannya. Nah, ini keliru, bisnis case-nya keliru ya. Ini yang kalian tulis hanya kayak potongan atau ringkasan dari berita yang saya pakai sebagai case. Bisnis case itu kayak tadi, kalian mendefinisikan kasus bisnis apa di dalam bisnis ini yang mau kalian bahas. Nah, jadi kayak spesifik kayak tadi, misalkan kayak tadi yang saya bilang penjualan masker dengan promosi melalui Instagram. Nah, itu yang khususnya. Tapi tidak harus itu ya, bisa banyak, bisa macam-macam. Bisa dari sisi pengambilan ke suppliernya atau yang lain. Pokoknya kalian definisikan sendiri, tapi bisnis case itu bukan meringkas atau memotong cerita dari yang utama. Gitu ya, jadi ini keliru bisnis case. Goals-nya, dalam 1 minggu dapat meningkatkan penjualan produk sebanyak, oke deh, dapat menghabiskan stok yang telah dipesan kurang dari 2 minggu. Oke. Data tas. Nah, ini keliru. Data tas barang yang dapat diambil dari ini keliru. Nah, yang kedua ini benar. Informasi penjualan masker melalui ini benar. Boleh. Gitu ya. Tapi yang pertama keliru. Bukan barangnya ya. Ngapain barangnya masuk data tas? Ya. Terus kemudian ini kan soalnya juga barang yang didapat diambil keliru. Terus application environment lalu buat dengan ini keliru juga application environment. Coba lihat dari yang kelompok yang pertama tadi ya, diingat-ingat kayak kelompok pertama tadi, jadi application environment-nya lingkupnya apa gitu, dari BI kalian nanti gitu ya. Mencakup apa, kemudian harus ada BI skenario-nya. Oke. Terus ya. Suara saya masih jelas sekarang? Halo? Aman Pak, aman. Oke ya. Bisnis perspektif, proses owner, pemilik usaha, oke. Proses subjek, pembeli pelanggan, oke. Proses aktor, oke, ini benar, gitu ya. Bisnis perspektif benar. BI view berdasarkan state view karena memulai bisnisnya dalam kondisi tertentu. Oke, boleh nih BI view. Analytical goal dengan menjual produk yang kualitas baik, yang kualitas baik dan minat pelanggan juga banyak akan meningkatkan penjualan produk dan stok yang tersedia akan cepat habis dari waktu yang sudah. Nah, ini analytical goals-nya kata-katanya yang keliru. Kalau mau pakai intinya yang ini berarti gini. Analytical goals-nya adalah menganalisa apakah kalau menjual produk yang kualitasnya baik ya gitu ya dan sesuai minat pelanggan, maka akan meningkatkan penjualan. Nah, itu yang dianalisa. Karena ceritanya gini, kenapa kita butuh mendeskripsikan analytical goal? Karena ada sesuatu fenomena yang kita harus analisa kebenarannya. Jadi kayak tadi, apakah benar sih kalau kita menjual produk yang berkualitas baik lalu penjualan meningkat? Karena apa? Jangan berpikir, ya pastilah kalau produk kualitas baik penjualan pasti meningkat. Belum tentu. Jangan-jangan gitu ya, yang sekarang kan produknya kualitas baik. Tapi jangan-jangan orang itu tidak melihat kualitas yang utama tapi harganya jangan-jangan. Bisa jadi kan? Nah, jadi waktu kamu menjual produknya itu maskernya cari yang kualitas terbaik sampai harganya 180.000 per masker, itu malah tidak terlalu rame. Gitu. Saat kamu menjual mungkin yang kualitas nomor 2 atau nomor 3 yang harganya cuma 50.000, maka akan rame sekali. Kan bisa jadi seperti itu kan. Nah, maka perlu BI untuk menganalisa fenomena itu. Apakah benar kalau produk yang dijual itu kualitasnya baik, maka penjualan akan meningkat. Nah, gitu ya. Jadi analytical goals-nya bisa diarahkan ke situ. Gitu ya. Kata-katanya diperbaiki. Cuman oke, ini nggak apa-apa deh goals-nya. Goals-nya nggak apa-apa, cuman goals-nya nggak usah 2, nggak apa-apa. 1 aja nggak apa-apa, gitu yang atas saja. Nah, cuma nanti bisnis case-nya diganti juga ya. Diganti juga diarahkan ke yang tadi antara penjualan dan kualitas tadi. Jadi kayak bilang misalkan bisnis case-nya adalah Sirosap ini menjual masker dengan harga yang tidak murah, namun masker ini mempunyai kualitas yang bagus. Nah, namun hal itu masih perlu dianalisa apakah berdampak pada penjualan. Nah, misalkan kayak gitu-gitulah bisnis case-nya, gitu ya. Jadi pakai kata-kata kalian sendiri, bukan memotong dari cerita utama. Oke. Terus assessment of data, tidak ada perubahan data.
Jadi ini kalau ada salah satu komponen berubah, yang lain itu harus disesuaikan. Jadi kayak misalkan tadi yang saya bilang soal kualitas produk dengan tingkat penjualan. Nah, kalian harus mikir, berarti data tasnya atau data yang saya butuhkan, apakah hanya ini? Apakah harus nambah? Misalkan kayak apa? Butuh nggak sih kalian data misalkan rata-rata penghasilan calon pelanggan, gitu kan? Atau yang lain. Nah, itu perlu kalian analisa, gitu ya. Perlu kalian cek apakah perlu kalian masukkan. Oke? Itu ya kelompoknya Dimas Yugi. Ada yang mau ditanyakan kelompoknya Dimas Yugi? Silakan. Cukup jelas? Cukup. Oke, kalau cukup jelas berarti saya close. Ganti yang kelompok selanjutnya. Devita, gitu ya. Kelompoknya Devita. Oh iya, linknya sudah saya buat tadi ya di ULS ya. Jangan lupa. Kelompoknya Devita. Devita, Baladika, Sigit Permana, Era Prima, Hanif. Ada semua orangnya? Halo? Bisa dengar suara saya? Udah, Pak. Oke. Saya akan mulai ya. Ya, bisnis case-nya pada saat pandemi ini ramai sekali berolahraga. Oke. Hanif seperti pingsan. Keliru ini ya. Bisnis case-nya keliru ya. Ini kamu juga hanya memotong cerita utama gitu ya. Kamu hanya meringkas atau memotong keliru, bukan itu ya. Bisnis case-nya itu justru dari cerita utama kamu analisa, kamu deskripsikan kasus bisnis apa yang mungkin muncul gitu ya. Di area mana kasus bisnisnya? Apakah di penjualan, apakah di minat pelanggan, apakah di pembelian di supplier atau yang lain gitu ya. Nanti diperbaiki bisnis case-nya, lalu goals-nya meningkatkan omset penjualan lebih dari 10% per bulan. Oke. Menjual lebih dari 20 masker dalam 1 minggu. Oke deh. Data tasnya mengetahui dari sosmed bahwa tren yang sedang ramai ialah berolahraga. Ini kata-katanya bukan gitu ya. Mungkin kata-katanya data tasnya ya pokoknya bilang bahwa mengambil data tren aktivitas dari sosmed. Ya, jadi saya ulangi ya, kayaknya tadi mungkin ada putus-putus ya. Jadi data tasnya misalkan mengambil data tren kegiatan atau aktivitas masyarakat gitu misalkan, gitu ya. Terus masker olahraga diambil dari Singapura dan China, ini keliru ya, bukan data tas ya, ini keliru. Hapus saja, lalu nanti pikirkan yang lain yang terkait dengan bisnis case yang mau kalian angkat. Jadi pertama dari bisnis case dulu tentunya. Suara saya masih kedengaran jelas? Halo? Masih, Pak. Oke. Masih. Ya. Application environment. Tujuan mendapatkan omset, membuka lapangan pekerjaan yang terkena PHK. Keliru ini juga ya. Ruang lingkup masyarakat yang suka berolahraga. Ya, ini yang ruang lingkup ini ya memang itu application environment harusnya ya, ruang lingkup. Sumber daya, juga ini keliru juga. Sumber daya waktu project. Ini keliru juga. BI skenario. Kemudian ada tren. Nah, ini keliru. Yang dari sini sampai sini kelihatan yang saya blok? Yang saya blok kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Itu keliru ya, itu dihapus semua yang itu. BI skenario ini yang jelaskan cuma yang ini. Ya. Pakai untuk support monitoring strategi performance, itu benar. Tapi ini salah, tujuan ini salah, sumber daya salah, waktu project salah gitu ya. Nah, yang di application environment lebih pada ruang lingkupnya BI kalian nanti apa saja, kemudian sama BI skenario yang kalian pakai yang mana. Itu ya. Bisnis perspektif, proses ownernya oke, proses subjeknya oke, proses aktornya oke. BI view, state view. Oke, tapi jangan dijelaskan gini ya. BI view itu untuk menjelaskan, bukan menjelaskan ceritanya yang tadi, tapi BI view untuk menjelaskan nanti kalau kalian ngambil data, gitu ya, datanya itu mau berdasarkan apa. Nah, berdasarkan waktu kah,
atau berdasarkan kondisi K gitu ya. Kalau berdasarkan kondisi berarti kan kalian akan ngambil misalkan kalau bilang soal state view karena kondisi corona, mungkin ngambil saat zona merah di suatu daerah maka saya ambil datanya. Saat zona kuning saya ambil datanya, zona hijau saya ambil datanya. Gunanya apa? Untuk menganalisa orang-orang ini ada kaitannya nggak sih pada saat zona merah itu mereka olahraga dan lebih butuh masker atau gimana? Nah, itu ya. Kemudian nanti mungkin itu juga bisa kalian jadikan di business case gitu ya, bahwa berbagai daerah itu zonanya beda-beda, merah, hijau, kuning dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita melakukan penjualan di semua daerah tanpa melihat zonanya, misalkan kayak gitu. Nah, berarti itu kan ada kasus bisnis. Ya, kemudian nanti jadinya di analytical goals kita bisa bilang, misalkan ya, apakah gitu ya, jumlah kok jumlah? Oh ya boleh deh, jumlah pasien corona di suatu daerah berdampak pada misalkan peningkatan penjualan masker olahraga misalkan di analytical goals-nya. Ya. Tapi nanti kalau mau bikin kayak gitu di analytical goals, hal-hal yang lain harus disesuaikan komponennya lainnya. Gitu ya. Nah, assessment of data, oke, ini tidak ada ini karena kalian nanti masih keliru-keliru ya data task-nya. Oke, nanti diperbaiki terus kemudian dipikirkan lagi assessment of datanya seperti apa. Itu ya. Ini permasalahan yang mungkin timbul ini harusnya bukan di sini ya. Permasalahan yang mungkin timbul ini ya langsung dijelaskan waktu kita menjelaskan business case. Gitu ya. Nah. Oke. Ada yang mau ditanyakan kelompoknya Devita? Cukup jelas? Oke ya. Kalau Jelas, sudah, Pak. ya kalau sudah saya close, saya lanjut kelompok berikutnya. Ella, ya. Langsung kerjakan loh ya yang sudah saya bahas tadi. Oh ini, kelompok ini isinya Fahmi, Muhammad Safialdi, Ahmad Sidik, Alvan Cahya, Revaldi, Ella Surya Putri, Ari Cuandinata, Firdaus Anggara. Orangnya ada semua ini? Halo, bisa dengar suara saya? Ada, Pak. Oke, ini tadi suara saya mungkin ada putus-putusnya ya, karena ini di saya juga tulisan your connection gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu. Oke. Bentar. Ya. Business case, analisis terhadap penjualan APD, yaitu masker olahraga. Oke, terhadap penjualannya ya, fokus ini pada penjualan masker olahraga. Oke, business case-nya lumayan gitu ya, cuma mungkin perlu ditambahkan kayak yang kelompok pertama tadi, nah, bahwa BI yang akan dirancang ini nantinya akan disusun oleh siapa gitu ya. Nah, tim-tim penyusun biasanya ikut disebutkan gitu ya di dalam business case. Kemudian goals-nya meningkatkan penjualan masker olahraga minimal 10%. Nah, ini mungkin yang tadi juga ya, yang pokoknya nulis peningkatan 10% atau berapa persen, itu dikasih tahu 10% itu kapan, maksudnya meningkat sekali aja 10% atau meningkat dalam setahun meningkat 10% atau gimana gitu ya, supaya lebih jelas. Kemudian data yang diperlukan diambil dari jumlah pesanan yang masuk, jenis barang yang pesan, dan dari sosial media. Data tersebut dilihat barang paling banyak. Oke, mengolah kritik dan saran terima dari pembeli, ini bagus, data tasnya benar gitu ya. Dari sekian banyak kelompok tadi, ini yang paling benar data tasnya. Kemudian application environment. Kemudian perusahaan melakukan riset penggunaan masker saat olahraga merupakan langkah yang tepat, dan hal tersebut dapat menumbuhkan rasa percaya pada pembeli untuk memakai masker yang tepat jika berolahraga. Ini nggak perlu gitu ya, nggak ada kaitannya. Perusahaan juga harus mampu bersaing. Ini juga nggak ada kaitannya, jadi sampai sini nggak ada kaitannya, karena sudah banyak perusahaan lain yang membuat masker serupa. Ini nggak perlu ya, ini keliru. Application environment-nya keliru total gitu ya. Malah tidak menyebutkan BI skenario-nya, jadi malah menyebutkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, harusnya kan ruang lingkup dari aplikasinya
sama bisnis skenario-nya apa yang BI skenario-nya apa yang di ya, sorry. Putus-putus? Putus-putus tadi, Pak. Oke, Ya, oke. putus-putus. Sampai yang mana? Yang putus-putus. Sekarang putus-putus enggak? Udah enggak, Pak. Oke. Sampai mana tadi? Application environment. Iya. Oke. Jadi application environment-nya ini keliru ya. Keliru total semuanya. Ini tidak perlu. Application environment itu menjelaskan ruang lingkup dari BI yang kalian kerjakan. Jadi kayak BI kalian itu bisa melakukan apa saja, mencakup apa saja, gitu ya. Lalu juga yang sangat perlu definisikan BI skenario mana yang dipilih di dalam application environment ini, gitu ya. Kemudian untuk bisnis perspektif, gitu ya, proses owner, oke, benar. Proses subjek benar, proses aktor benar. Oke, bisnis perspektif benar. BI view. Untuk tujuan BI ini digunakan cross sectional view. Lah ini kurang penjelasannya. Cross sectional view gitu ya. Kenapa gitu ya, dan seperti apa gitu ya. State-nya yang kayak gimana, time-nya yang kayak gimana, event-nya gitu ya. Oke. Ini benerin nanti BI view-nya kurang jelas gitu ya. Kemudian analytical goals, menjangkau lebih banyak pengguna masker untuk olahraga, tidak hanya di masa pandemik, tapi untuk depannya dalam membiasakan new normal. Ini keliru. Yang poin pertama keliru, analytical goals. Tujuan analisa bukan itu ya, kalau itu mungkin apa ya, itu tujuan bisnisnya gitu ya, pengembangan bisnisnya. Saat ini masih banyak orang yang olahraga tidak menggunakan masker karena dianggap mengganggu aktivitas olahraga. Sebab itu dalam jangka pendek membiarkan diri untuk menggunakan masker. Ini juga keliru gitu ya. Kemudian penggunaan masker saat olahraga tidak hanya untuk dewasa, bahkan anak-anak pun makanya inovasi masker. Ini juga keliru gitu ya. Ini juga keliru. Yang nomor 3. Tapi kalau nomor 3 mau di-extend menjadi sebuah business case yang menarik itu bisa. Misalkan business case-nya adalah mulai melakukan inovasi gitu ya untuk menjaga pasarnya ini supaya tetap aman, supaya tetap ada pasarnya gitu. Kalau tidak inovasi kan orang nanti nggak mau beli gitu ya. Nah, jadi ini mempertimbangkan inovasi masker untuk anak-anak itu mungkin ditaruh mulai dari business case. Jadi nanti goals-nya meningkatkan penjualan, tapi nanti di analytical goals-nya bisa nyebutkan gini, tujuan analisanya berarti adalah apakah jika melakukan suara saya putus-putus. Halo? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti bisa analytical goals-nya misalkan apakah inovasi gitu ya. Apakah inovasi masker untuk anak-anak akan dapat meningkatkan penjualan? Nah, itu bisa masuk tujuan analisa. Kalau misalkan mau mengangkat bisnis case-nya adalah soal inovasi masker. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini juga sebenarnya bisa di-extend, cuma intinya ini keliru semua ya, analytical goals-nya ini isinya keliru semua, harus disesuaikan kayak yang tadi saya bilang, sama dari atas menyesuaikannya, gitu ya. Nah, yang terakhir juga keliru nih, perusahaan harus tetap terus memperhatikan kenyamanan masker tersebut karena fokus dari perusahaan ini adalah masker untuk olahraga. Nah, maka ini nanti kayak yang kelompok sebelumnya tadi ya, mirip ya, kualitas ya, soal kualitas. Apakah nanti tujuan analisa harusnya gini ya, apakah dengan menjual masker yang berkualitas akan meningkatkan penjualan. Nah, gitu. Ya. Nah, bahkan bisnis case-nya nanti juga harus menyentuh-sentuh itu. Yang nomor 1 dan 2 ini bisa bisa dipakai juga misalkan gini. Kan kalau kita lihat bisnis ini tuh banyak melakukan edukasi. Nah, nanti bisa bilang gini, misalkan tujuan analisisnya adalah apakah promosi dalam bentuk edukasi dapat meningkatkan penjualan, misalkan seperti itu, atau dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, seperti itu. Maka nanti di atas bisnis case-nya harus sesuaikan, juga harus menyinggung-nyinggung itu soal edukasi produk. Kemudian di dalam data tas juga sesuaikan, semua poinnya pokoknya menyesuaikan itu. Gitu ya. Oke. Assessment of data, tidak ada perubahan data. Ini mungkin nanti kalau kalian merubah-rubah tadi seperti yang saya sarankan,
mungkin bisa assessment of datanya bisa berubah juga. Seperti itu. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Kelompok ini terutama. Ada? Halo? Nggak ada. Ya, sudah cukup? Kalau cukup, Nggak ada, Pak. ya kalau cukup saya ganti. Oke. Sekarang tadi kelompoknya siapa ya? Ella ya tadi. Saya lupa ini. Itu kelompoknya. Oh ya, tadi Ella ya. Jadi sekarang kelompoknya Maura. Waduh, ini docx ya. Lain kali kalau upload PDF ya. Mohon maaf, suara saya masih bisa didengar? Halo? Iya, Pak. Oke, bisa ya? Oke. Saya apa namanya? Oh, ini belum buka ini. Semoga formatnya nggak rusak ya, karena saya di apa namanya Linux ini. Makanya. Formatnya memang seperti ini ya, nggak rusak ya. Kelompoknya ada apa namanya? Anugrah Cahyo, Bahtiar, Maura, Alif, Aditya Heru, Ahmad Wildan. Ya, saya coba lihat dulu dari bisnis case-nya. Antonius dan mitranya memulai bisnis dan ini oke. Yang dulunya ini kelihatan layar saya tapi ya. Halo, kelihatan layar saya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Dulunya bekerja sebagai arsitek di biro jasa, sekarang panitir. Oke, ini terus awalnya berjualan, maksud katanya mencari ini. Oke. Nah, ini keliru ya, bisnis case-nya keliru ya. Kayak yang kelompok-kelompok sebelumnya tadi ya, yang sempat saya komentari keliru. Bisnis case itu menceritakan kasus bisnis yang mungkin terjadi di dalam apa namanya bisnis tersebut gitu ya. Jadi dari kalian sendiri, bukan apa namanya menceritakan kembali apa beritanya gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya? Atau suara saya putus-putus enggak? Halo? Halo, suara saya putus-putus enggak? Masih aman, Pak. Kenapa? Masih aman. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Goals-nya berdasarkan penjualannya, goals-nya adalah meningkatkan keuntungan. Oke, ini oke. Meningkatkan jumlah penjualan. Oke. Berdasarkan penyebaran COVID. Oke deh. Goals-nya tidak usah banyak-banyak ya. Nantinya goals-nya itu satu aja sudah oke gitu. Karena kalau awal-awal goals-nya banyak itu malah bingung nanti. Ya. Data task-nya. Kebutuhan data yang berasal dari laporan penjualan selama 1 minggu atau 1 bulan. Nah, ini data task-nya benar sih isinya. Cuman nanti kalian analisa lagi bersama kelompok apakah benar hanya ini. Gitu ya. Oke. Kemudian application environment. Untuk mencapai goals-nya, melakukan paid promote yang banyak, tidak hanya komunitas sepeda, tapi ke selebgram. Nah, ini bisa menjadi kasus bisnis kalian ini. Yang ini loh, kalimat pertama ini. Bisa jadi, misalkan kalian itu kasus bisnisnya adalah saat ini kalian menggunakan atau berencana menggunakan paid promote gitu ya, melalui selebgram. Nah, nanti kan kalian mau menganalisa apakah benar kalau pakai itu bisa meningkatkan penjualan gitu kan. Maksud saya itu gitu, yang spesifik gitu. Nah, ini sehingga follower dari Instagram tersebut dapat melihat dan tertarik pada masker. Biasanya dia dipilih adalah ini yang 2 kalimat pertama ini kalau di dalam application environment ini keliru gitu ya. Jadi ini perlu dibuang dari application environment, tapi ini bisa menjadi
kasus bisnis. Oke, business case. Itu ya. Nah, kemudian di sini BI skenario yang dipilih adalah BI support monitoring of strategy performance. Oke. Alasan adalah dapat melihat dan penjualan masker dan sekaligus mengetahui apakah strategi yang digunakan. Ini benar. Ini benar, gitu ya. Oke. Yang 2 kalimat atas dibuang ya. Business case-nya lebih keliru. Bisnis perspektif. Owner dari proses ini adalah ini. Oke, subjek adalah akun komunitas dan selebgram. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya akun komunitas dan selebgram ini? Kelompoknya siapa ini tadi? Kelompoknya Anugrah Cahyo. Apa maksudnya ini? Subjek dari proses ini yaitu akun komunitas dan selebgram. Apakah yang membeli itu adalah selebgram? Terus akun komunitas itu maksudnya apa? Gimana? Halo? Bisa dengar suara saya? Kelompoknya Anugrah Cahyo, Bahtiar, Maura, Alif, Aditya Heru, Ahmad Wildan. Gimana? Maksudnya apa ini? Yang saya blok. Bisa dengar suara saya? Ya Pak, itu maksudnya ini apa? Akun Instagramnya komunitas sama selebgram gitu Pak. Komunitas apa? Komunitas apa? Halo? Masih bisa dengar suara saya? Komunitas sepeda yang ada di penjelasan di soalnya gitu loh Pak. Komunitas sepeda. Kan dia sebutin apa? Mereka kerja sama komunitas pesepeda itu. Oh, ya itu disebutkan yang jelas di sini. Cuma apa namanya selebgram ini kenapa kok jadi apa namanya subjeknya? Apakah juga menjual ke selebgram? Jangan-jangan selebgram ini malah menjadi proses aktor loh. Karena dia kan kayak jadi orang yang ikut mempromosikan kan, betul nggak? Iya kan? Iya Pak ya. Ya, nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Kemudian aktor dalam proses ini adalah supplier masker dari Singapura dan Cina. Nah ini ya mungkin benar gitu ya sebagai aktor juga ini, tapi nanti ownernya itu juga sebagai aktor kayak yang tadi ya, yang lain tadi. Terus selebgram bisa sebagai aktor. Terus BI view yang digunakan cross sectional view ini maksudnya ya berarti ya, ini kurang nanti lengkapi melihat hasil transaksi penjualan tiap 1 minggu atau 1 bulan pada kondisi. Nah ini benar. Ya. Tiap 1 minggu, 1 bulan pada. Jadi ini ada waktunya, ada kondisinya. Oke. Analytical goals untuk mengetahui kesalahan penjualan yang mungkin sangat kecil untuk terlihat. Sehingga ini maksudnya apa? Kesalahan penjualan itu apa maksudnya? Kelompok ini. Silakan dijelaskan apa itu kesalahan penjualan. Saya soalnya nggak bisa memberikan feedback kalau saya nggak paham. Kayak mungkin ada kekeliruan sedikit gitu Pak. Tapi nggak terlihat, secara nggak sadar gitu mungkin. Kekeliruan apa namanya? Kekeliruan apa maksudnya? Keliru ngitung gitu atau apa? Ya bisa jadi kayak keliru ngitung hasil jadi gini penjualannya. Ya, apa namanya? Kalau tadi yang saran saya kan salah satunya adalah kalau kalian apa namanya menyentuh soal selebgram, nah, mungkin bisnis case-nya bisa diarahkan ke adanya promosi lewat selebgram. Nah, kemudian kan pengen meningkatkan penjualan. Nah, tujuan analisanya kalau misalkan soal selebgram, kalian nanti bisa bilang gini, tujuan analisanya adalah apakah misalkan ya intensitas atau frekuensi posting dari selebgram gitu ya dapat mempengaruhi penjualan atau dapat meningkatkan penjualan, seperti itu kira-kira ya. Oke, jadi nanti diubah seperti itu ya. Nah, atau yang lain boleh lah, saya tidak memaksa ide saya, cuma yang jelas yang ini keliru Mas ya, gitu ya analytical goals-nya. Lalu assessment of data diperlukan, data hasil penjualan tiap minggu atau tiap bulannya agar bisa segera diproses.
ini bukan assessment of data, ini data task. Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok ini? Anugrah Cahyo, Bahtiar, Maura, Alif, Aditya Heru, dan Ahmad Wildan. Sudah cukup? Nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada berarti Cukup, Pak. ya Cukup, saya Pak. geser ke Cukup, kelompok Pak. yang lain. Direvisi ya, Cukup, Pak. direvisi terus nanti hasilnya diupload. Sekarang ke kelompoknya. Oke, Michelle. siap, Pak. Gimana? Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada ya, oke. Saya akan lanjutkan kalau gitu ke kelompoknya Michelle, ya. Ini anggota kelompoknya mana? Loh, ini kelompoknya Michelle nanti kalau ngupload ulang dikasih NRP sama nama anggota kelompoknya loh. Kalau enggak, ya apa nanti caranya kasih nilainya ya? Nanti saya cuma tahu Michelle aja, nanti yang lain saya nggak tahu. Ya, nanti di revisinya ya, di revisinya apa namanya dikasih nama-nama dan NRP anggotanya. Oke, sekarang saya cek dulu business case. Berdasarkan ini, oke, fokus pada, oke, nah, masker sekarang, penjelasannya ini, oke. Oke, ini keliru ya, bisnis case-nya keliru. Bisnis case-nya ini juga kayak meringkas yang sebelumnya, gitu ya. Jadi mungkin perlu kalian apa namanya pikirkan lagi bisnis case seperti yang tadi saya jelaskan berulang-ulang di kelompok yang lain juga ya. Jadi perlu kalian apa namanya cermati lagi. Terus kemudian goals-nya memiliki SDM dan dengan momen setelah apa ini? Yang memiliki integritas produktif dan punya kemampuan serta manfaat masker maksudnya apa? Yang nomor 1 apa ya maksudnya ya kelompoknya Michelle? Kok habis ngomongin orang memiliki integritas produktif dan punya kemampuan terus kemudian serta manfaat masker sebesar 50%. Nah, berarti 50% apa maksudnya? Dari total seluruh SDM yang ada, gimana? Kelompoknya Michelle, bisa dengar suara saya? Ini saya bukan bilang sama Michelle-nya aja ya, sama seluruh anggota kelompoknya. Halo, ya, Pak. Gimana? Maksudnya apa itu nomor 1? Maksudnya itu kayak gimana ya? Maskernya itu kayak berguna gitu, Pak. 50% dari masker biasanya. Maksudnya itu kayak lebih bagus daripada masker umumnya, Pak. Lebih bagus daripada masker umumnya. Loh, berarti ini ngomongin maskernya, bukan ngomongin SDM-nya berarti? Mungkin seperti itu, Pak. Nah, itu kalimatnya sangat membingungkan dan perlu diperbaiki. Terus kemudian kalau misalkan mau ngukur masker itu sudah 50% lebih bagus daripada masker yang lain, gimana caranya? Memangnya bisa ngukur? Sampai tahu berapa persen lebih bagusnya? Kan nggak bisa kan? Ya apa caranya? Melalui asumsi saya aja, Pak. Nah itu, asumsi boleh tapi harus bisa diukur. Ini kan nggak bisa diukur. Ya, jadi itu perlu diperbaiki. Terus, dengan memiliki SDM yang sesuai harapan, keuntungan naik sebesar 50% dari total keuntungan saat ini. Oke, ini benar yang nomor 2. Jadi ngomong soal keuntungannya naik 50%, bukan penjualan ya, tapi keuntungan. Dan dikaitkan dengan SDM. Nah, maka di dalam business case, kalau gitu ya kamu kaitkan aja soal SDM. Jadi kamu bilang bahwa apa namanya dalam bisnis ini gitu kan SDM-nya di awal cuma sekian, tapi akan ada penambahan SDM gitu kan. Diasumsikan akan ada penambahan SDM dan sebagainya. Terus kamu bilang bahwa
SDM ini bisa berperan penting pada kesuksesan suatu bisnis termasuk dalam ini gitu. Nah, karena nanti kamu mau ngeceknya itu kan antara hubungan antara SDM dengan keuntungan yang didapatkan. Ya. Memiliki SDM yang rentang pada semua kalangan. Ini juga kata-katanya aneh. Ini perlu kalian perbaiki. Ini kalau nggak dihapus saja, nggak perlu satu aja goalsnya nggak apa-apa gitu ya. Mampu menjual. Ini juga. Baik, Pak. Ini boleh sih. Cuman tapi kebanyakan goals nanti bingungi. Jadi ini dihapus saja goalsnya satu aja. Gitu ya. Data atasnya data media strategis. Baik, Pak. Apa data media strategis itu? Di kelompok ini kok ininya istilahnya kayak keren-keren gitu ya. Apa data media strategis maksudnya? Jalur pay promote-nya, Pak. Nanti diganti. Oh ya, sudah nanti diganti ya. Itu kan jualnya pakai paid promote juga, Pak. Oh, oke. Ya nanti pokoknya dibuat yang jelas ya kalimatnya ya di data tasnya. Data penjualan per bulan, oke. Data laporan keuangan per bulan, oke. Loh, gak oleh dan lain-lain, Rek. Di dalam perancangan itu nggak boleh ada dan lain-lain. Harus sebutkan apa. Gitu. Kalau memang nggak ada, ya sudah titik sampai 3. Ya, kalau Pak. ada lagi, disebutkan sampai 10, sebutkan. Sampai 20, sebutkan. Gitu ya. Dan juga nggak harus bentuknya itu poin-poin kok. Kalian bentuk narasi boleh ya. Terus, application environment. Yeah. Ini memang gitu kan. Ini bagus. Nah, ini keliru. Application environment keliru besar karena harusnya dia itu berbicara mengenai apa namanya ini lingkupnya dari BI kalian, dari BI yang akan kalian buat lingkupnya sampai di mana sama BI skenario-nya apa yang dipilih. Jadi ini keliru ya, application environment. Terus bisnis perspektif. Baik, Pak. Proses owner-nya oke. Aktornya oke, sama juga. Pembelinya oke. Ini oke, bisnis perspektifnya. BI view-nya nah ini keliru. Keliru nih ya, BI view kan pilihannya yang itu, apa event view, state view atau cross sectional view gitu ya. Yang mana yang kalian pilih dan seperti apa maksudnya dan kenapa. Itu yang disebutkan di BI view gitu ya. Kemudian analytical goals. Nah, ini keliru juga. Keliru juga ya. Ini kan kalian menyebutkan manfaat masker gitu ya. Oke. Analytical goals-nya keliru. Suara saya masih jelas? Halo? Dikit Pak, tadi agak putus-putus di sekarang jelas nggak? view-nya. Masih putus-putus nggak sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Nah, analytical goals-nya mungkin bisa dikaitkan dengan ini, misalkan yang SDM tadi itu, SDM dan total keuntungan. Jadi, analytical goals-nya mungkin bisa bilang gini, apa namanya, menganalisa apakah dengan, apa tadi ini? Nah, ini yang sesuai harapan ini, maksudnya apa? Ini perlu diperjelas ya di sini. Misalkan, apa namanya, melakukan perekrutan SDM untuk meningkatkan SDM apa namanya misalkan 2 kali lipat dari sekarang misalkan gitu lah. Nanti di sini kalian akan bilang gitu ya, analytical goals-nya atau tujuan analisanya adalah menganalisa apakah peningkatan SDM gitu ya, peningkatan jumlah SDM mampu apa namanya berdampak pada peningkatan keuntungan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau di dalam apa namanya BI ini semuanya harus terukur ya. Jadi semuanya harus bisa diukur lah. Supaya semua bisa diukur harus ada angkanya gitu ya. Kalau nggak ada angkanya gimana? Kalau cuma bilang lebih baik, lebih memadai, lebih berkualitas itu agak susah gitu. Ngukurnya gimana? Kayak ngukur lebih berkualitas ya apa cara ngukurnya? Dengan angka. Soalnya harus ada angkanya. Gitu ya. Oke. Kemudian assessment of data. Jadi analytical goals-nya ini keliru ya. Terus kemudian assessment of data. Dari data tas yang telah dibuat untuk data penjualan per bulan dan data laporan keuangan mungkin bisa disajikan dalam beberapa periode dan waktu. Dalam harian, oke. Karena ketika dalam kurun waktu bisa data yang tidak terhilang. Dari data yang dibuat untuk data penjualan per bulan, data laporan keuangan bisa disajikan dalam beberapa periode atau runtut waktu. Oke.
oke, ini benar assessment of datanya, gitu ya. Kalau data tasnya tetap itu. Tapi nanti kalau kalian merubah business case, data tas itu akan berubah juga nanti. Kan misalkan soal SDM berarti kalian harus punya data SDM dong, gitu kan? Jadi nanti masukkan data SDM di dalam data tas. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan kelompoknya siapa ini? Michelle ya tadi ya. Kelompoknya Michelle. Cukup jelas? Kelompoknya Michelle? Saya mau bertanya Kak Ya, tentang silakan. di BI itu lebih ke arah cross view, state view, dan event view itu lebih mengarah gimana ya Pak maksudnya? Soalnya aku kan mendengar dari video yang direkam minggu lalu itu masih agak bingung gitu. Oke, yang di review ya? Mungkin dari cross view-nya. Apa tadi? Mana dari sini? Ini BI view ini ya? Betul ya? Halo? Bisa dengar suara saya? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, oke. Sorry. Bentar. Saya coba bisa memperbaiki koneksi. Sekarang masih putus-putus nggak? Sudah enggak? Sudah enggak ya? BI view ya tadi maksudnya ya? Iya, Pak. Nah, BI view itu kan ada event view, state view, sama cross-sectional view. Nah, BI view ini digunakan untuk gini loh. Misalnya ya, ini saya ambil contoh sederhananya. Misalnya kalian mau mengambil data penjualan Alfamart. Ya. Nah, kalau kalian mau mengambil data penjualan Alfamart, kalian itu harus berpikir juga, saya mau ngambil datanya ini per apa. Nah, misalkan kalau kita itu pakainya yang event view, nah maka kita definisikan, misalkan saya mau ngambil data penjualannya Alfamart itu mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai 8 September 2020. Saya akan ngambil datanya itu per hari, per jamnya. Nah, itu event view itu maksudnya seperti itu. Jadi saya ngambil datanya itu per timestamp tertentu. Oke. Sampai sini jelas untuk yang event view? Jelas. Oke. Event view seperti itu. Nah, kalau state view, itu kita bukan berbicara waktu, tapi kita berbicara kondisi. Jadi misalnya saya bilang gini, saya ingin mengambil data penjualan di Alfamart pada saat musim hujan, sama pada saat musim kemarau, sama pada saat musim hujan di masa pandemi. Nah, kayak gitu. Berarti kan kita tidak berbicara waktu pasti, tanggal, bulan, tahun, jam, enggak. Tapi kita berbicara mengenai kondisi. Kita ngambil datanya itu pada kondisi apa. Jadi kayak waktu saya ngambil itu adalah gini, saya ngambil datanya. Pak. Oh, sorry. Ya. Bentar. Nah, ini putus lagi ya. Bentar, saya cek dulu. Ini saya buka Google masih aman. Sekarang sekarang putus-putus enggak? Sorry. Halo? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke. Jadi saya ulangi ya. Tadi yang event view tadi cukup jelas ya, sudah enggak putus-putus ya. Yang state view saya ulangi. Yang state view, misalkan saya mengambil data penjualan Alfamart gitu ya, pada musim hujan, musim kemarau, terus mungkin juga pada saat musim hujan di masa pandemi. Nah, itu artinya kan saya ngambilnya itu berdasarkan kondisi tertentu. Jadi nanti kalau ibaratnya datanya itu ada di database, maka saya nggak lihat tanggalnya. Tapi saya lihat dulu musimnya. Musim apa gitu ya, musim hujan atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya kayak nanti akan punya data-data musim hujan itu ini, data musim kemarau itu ini, seperti itu. Itu kalau state view. Nah, cukup jelas untuk yang state view? Ya. Nah, kalau cross sectional view itu gabungan keduanya. Kalau kita tahu sekarang musim hujan itu waktunya tidak pasti. Tidak bisa kita pastikan, misalkan kita bilang 1 Januari itu pasti hujan. Belum tentu. Gitu ya. Nah, maka kalau cross sectional kita itu ngambilnya gini, antara kondisi dan waktu nyata. Jadi saya bilang gini, saya akan ambil gitu ya, data musim hujan, data penjualan pada saat musim hujan di bulan Januari. Nah, jadi artinya kalau misalkan di bulan Januari itu musim hujannya hanya sampai
pertengahan ya saya cuma ambil sampai pertengahan. Karena saya harus musim hujan dan Januari. Gitu ya. Begitu pula kalau misalkan musim hujannya ternyata sampai pertengahan Februari, saya tetap nggak ngambil sampai Februari karena musim hujan dan Januari, maka saya hanya ambil Januari saja. Seperti itu kira-kira kalau cross section. Gitu ya. Cukup jelas? Gimana? Halo? Ya, cukup jelas, Pak. Oke. Ya. Saya akan lanjutkan berarti ya. Ini berarti sudah semua. Ada lagi mau ditanyakan kelompok ini inisial mungkin? Kelompoknya inisial maksud saya. Nggak harus inisialnya, kelompoknya inisial. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih. Saya close dulu. Terima kasih, Pak. Nah, lanjut ke kelompok terakhir. Ya. Kelompoknya Emilio Lukito, Kevin Sebastian, Kristanto Margojoyo, Franciscus Hartanto, Jason Dariola, dan Pauline Pareira. Gitu ya. Saya coba baca dulu. Oke. Setelah mengamati usaha ini, kami bahwa penjualan masker olahraga masih kurang. Oke, banyak orang yang begini. Lagi mana orang berolahraga misalnya yang kurang cocok. Tahu bahwa itu ada. Oke. Ini bisnis case-nya sudah benar gitu ya. Jadi membahas tentang penjualan yang masih tergolong rendah gitu ya. Cuma mungkin perlu ditambahkan kayak yang tadi kelompok pertama ya. Ini dikerjakan oleh siapa gitu ya. Kemudian goals-nya. Target penjualan. Mencapai angka penjualan di angka oke, benar ini. Pangsa pasar terhadap orang yang berolahraga sekitar 20% dari pangsa pasar saat ini. Oke, ya, oke boleh. Salah satu aja tapi boleh nih ya. Data tasnya. Sosial media oke, marketplace. Oke, data penjualan, data testimoni, data boleh. Ini benar, jadi data tasnya. Application environment. Untuk meningkatkan area fungsionalitas yaitu BI feedback. Oke. Hasil evaluasi dari strategi yang ada. Oke, benar. Selain itu, ruang lingkupnya berfokus pada penjualan di Indonesia agar membantu orang yang ingin berolahraga supaya terlindungi. Oke. Oke, benar ya. Application environment-nya benar. Bisnis perspektif. Proses owner benar, proses subjek benar, proses aktor benar. Customer perspektif menganalisis kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang oke, benar. BI view. Menggunakan sudut pandang event view. Dari berupa timestamp. Sorry, suara saya masih kedengaran jelas sekarang? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. BI view-nya event view dalam kurun waktu. Oke. Produk yang paling banyak terjual. Oh, ini asumsinya berarti produknya ada banyak gitu ya variannya. Oke, benar BI view-nya. Analytical goal, apakah benar dengan memperluas pangsa pasar sebesar 20% dapat mencapai target? Oke, benar ini. Analytical goal satu-satunya gitu ya dari semua kelompok yang ada kayaknya ini satu-satunya yang benar. Analisis goal atau tujuan mengetahui apakah dengan memperluas tapi ya karena kita harus tahu juga ya ini sebuah fenomena benar tak kalau pangsa pasar kita perluas maka penjualan meningkat. Pangsa pasar itu jadi maksudnya gini ya untuk yang lain juga. Bukan berarti kita itu punya pembeli lebih banyak, bukan. Tapi ini pangsa pasar baru kita itu kayak menganggap bahwa yang beli itu lebih banyak, menganggap bahwa calon pembeli kita itu lebih banyak. Jadi mungkin misalnya ya saya kasih contoh, misalkan asalnya saya itu menganggap bahwa pangsa pasar saya hanya Surabaya. Kemudian saya memperluas, saya menganggap bahwa pangsa pasar saya itu sampai Surabaya dan Sidoarjo. Maka kemudian saya benar-benar buka pesanan untuk orang di Sidoarjo. Nah, apakah dengan saya buka pesanan sampai untuk orang di Sidoarjo menjadi
lebih banyak nanti penjualan saya. Lah itu yang mau dianalisa sama kelompok ini. Kira-kira seperti itu. Ya betul seperti itu ya kelompoknya siapa ini? Emilio, betul ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, sama juga misalkan gini, pangsa pasar juga bisa gini. Kalau dalam online ya, saya asalnya hanya masukkan di Shopee sama Instagram. Kemudian saya mikir, apakah benar kalau saya masukkan Tokopedia dan Facebook, nanti akan lebih banyak penjualan saya. Itu termasuk juga memperluas pangsa pasar, gitu ya. Tapi apakah benar akan terjadi peningkatan? Nah, itu yang perlu dianalisa, gitu ya. Assessment of data pada BI kami, semua data atas dapat langsung pakai tanpa perlu diolah terlebih dahulu. Oke. Oke. Contohnya seperti mengetahui banyaknya internet dari. Oke, ini mungkin assessment of datanya yang perlu mungkin dipikirkan lagi. Apakah benar tidak perlu diolah gitu? Maksudnya data dari Instagram itu kamu harus cek dapatnya itu datanya bentuknya kayak gimana gitu. Masa dicatat di manual terus gitu ya? Apakah nggak ada kayak bisa ada API-nya gitu ya? Nah, kalau ada API-nya datanya nanti bentuknya seperti apa? Kemudian apakah bisa langsung kalian pakai? Apa harus kalian misalkan masukkan dulu ke database kalian, ya, dimasukkan ke dalam ibaratnya ya, kalau teknisnya dimasukkan ke ERP kalian, gitu ya, apakah perlu seperti itu atau enggak? Nah, dan apakah bisa langsung masuk? Lah itu yang mungkin bisa dianalisis lebih jauh soal data Instagram tadi, gitu ya, di assessment of datanya supaya nanti bisa lebih tepat. Apakah memang tanpa ada perubahan apapun? Oke, tapi kelompok ini bisa dikatakan benar semua. Oke, seperti itu ya. Saya coba lihat, saya penasaran ini. Yang di bisnis case, tapi bisnis case-nya belum membahas ini ya, belum membahas pangsa pasar ya. Jadi mungkin di bisnis case perlu disinggung-singgung tentang pangsa pasar, gitu ya. Oke, jadi ada kurang dikit di bisnis case-nya. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oh, saya sampai close sampai ini. Kelompoknya Emilio. Ada yang mau ditanyakan? Atau yang lain? Enggak, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya. Enggak ada. Gimana? Suaranya putus-putus tadi yang ngomong terakhir. Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas, jadi jelas, Pak. Ya, untuk yang minggu ini saya masih ngefixkan ini, gitu ya, ngefixkan cara kalian merancang sebuah BI, gitu ya, sampai kalian benar-benar paham, gitu ya. Minggu depan rencananya kita akan coba mulai praktek, gitu ya. Nanti saya akan kabari lagi mungkin lewat grup, gitu ya, detailnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk yang minggu ini sampai di sini pembahasannya. Lalu yang mungkin mau saya tanyakan, kalian foto untuk videonya diupload di YouTube enggak? Video penjelasan yang hari ini. Perlu untuk mendengarkan kembali atau sudah cukup? Kalau enggak saya upload rekamannya. Ini saya rekam sih. Gimana? Apa butuh diupload? Kalau dari saya diupload aja. Diupload aja ya. Oke, ya udah. Diupload aja, Pak. Ya, setelah ini nanti saya upload ya. Ini kan setelah saya end meeting nanti dia render video dulu mungkin ya. Sekitar setengah jam lagi lah harusnya gitu ya bisa upload. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan revisinya dan jangan lupa revisinya diupload di ULS ya. Ada di week 5 tugas apa tadi namanya? Berapa tadi ya? Kok saya lupa? Oh ini. Week 5 revisi tugas rancangan BI. Ya, diupload di situ ya, revisi tugas rancangan BI. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, berarti terima kasih sudah mengikuti kuliahnya dengan baik dan semoga kita semua selalu sehat, selamat mengerjakan revisinya dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih, saya end meeting ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.